Oke, selamat siang, Mbak. Saya atas nama Kevin William Sombo dengan NIM H0771231085 dengan kelas IRP, Fundamental IRP. Hari ini saya akan membahas seluruh materi. Eh, ini merupakan strategi teknologi, enterprise, resource planning, strategi teknologi dan transformasi bisnis. Ini merupakan materi dan singkatannya itu ERP. Nah, ini merupakan agenda pembahasannya. Dari pertama modul, nah ini merupakan agenda pembahasan dari yang pertama modul pengantar dan konsep dasar modul satu, modul 2 arsitektur dan teknologi, dan nomor 3 proses bisnis terintegrasi, modul 4 manajemen implementasi, modul 5 integrasi sistem eksternal, dan modul keenam administrasi dan keamanan, dan yang terakhir tren masa depan AI dan cloud. Jadi tujuannya di sini itu kita untuk memahami ERP tidak hanya sebagai software tapi sebagai manajemen juga. Lanjut next. Jadi apa itu ERP? Eh, Definisinya sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi. Jadi kata kata kuncinya di situ enterprise atau seluruh organisasi, research yaitu sumber daya, manusia, uang dan material, dan yang terakhir planning, perencanaan dan pengelolaan. Tujuan utamanya di sini itu efisiensi, transparansi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Jadi kita next. Evolusi sistem ERP. Ini merupakan gambarnya itu visualisasi garis waktu 1960 S itu dia tahun 9 sekitar inventory control tahun 1970. Dia membahas tentang MRP. Jadi pas tahun naik lagi 1980 yaitu MRP 2 dan 1990 ERP sampai 2000 udah ada ERP 2 atau slice web. Sekarang udah cloud and AI ERP. MRP itu, jadi sini jelaskan di bawah MRP itu Material Requirement Planning. Jadi dia fokus pada bahan baku pabrik. MRP2 menambah koordinasi dengan jadwal produksi dan keuangan. Dan ERP modern mencakup HR, sales, CRM, hingga e-commerce. Ini merupakan sejarah tentang MRP pabrik dari tahun hingga ke tahun. Nah, mengapa perusahaan itu butuh ERP? Jadi ini masalah tanpa ERP silo. Duplikasi data, data sales beda, dan gudang. Nah, yang berikutnya laporan keuangan lambat atau tutup buku lama. Dan yang ketiga, customer kecewa karena stok tidak akurat. Jadi manfaat ERP itu dia single source of truth.
itu satu data valid. Dan berikutnya standarisasi proses bisnis atau best practice dan visibilitas real time. Jadi kita next masuk ke, nah ini merupakan arsitektur ERP three tier. Sistem ERP modern umumnya menggunakan arsitektur tiga lapis dan untuk skalabilitas dan keamanan. Nah, ini merupakan diagramnya. Jadi dia menunjukkan presentasi layar, PC, atau handphone, dan berikutnya aplikasi application layer, logic server, dan yang ketiga database layer atau storage. Nah, di sini presentasi layer itu merupakan antarmuka seperti GUI atau browser, dan application layer tempat logika bisnis diproses atau perhitungan gaji, stok, dan lain-lain. Dan terakhir database layer ini dia melakukan penyimpanan data terpusat Oracle, SQL Server, atau HANA. Kita next. Yang ini merupakan komponen dan modul utama. ERP bersifat modular, artinya perusahaan bisa memilih modul apa yang dipasang. Nah, ini merupakan ini ada dua macam, yaitu tentang core modules dan extend modules atau perluasan. Jadi di bagian inti itu ada terdapat tiga. Pertama finance atau FICO, dan ada GL, AP, AR, dan aset. Dan yang kedua itu HCM, HR, atau di isinya itu payroll, recruitment, dan KPI. Dan yang terakhir SCM, logistik, purchasing, inventory, dan production. Kita masuk pada extend atau modul perluasan. Ada tiga juga. Pertama CRM atau Salesforce Marketing Champions and Project System. Itu manajemen proyek construction atau IT. Dan yang ketiga itu e-commerce, toko online terintegrasi. The next. Di sini merupakan basis data terpusat, centralized database. Jadi ini merupakan jantung ERP. Jadi dia yang membedakannya dengan software akuntansi biasa. Uh, ada tiga. Ini poin krusial yang database terpusat. Orang bilang ini konsisten lah. Jadi yang pertama itu menghilangkan redundansi data atau input sekali. Bisa update di mana-mana. Yang kedua, integritas data terjamin. Yang ketiga, memudahkan bisnis intelijensi dan analitik. Contohnya itu saat alamat pelanggan diupdate oleh sales, bagian pengiriman dan penagihan otomatis melihat alamat baru tersebut. Ini contohnya poin krusial, seperti database terpusat mencegah satu orang bilang A, orang lain bilang B. Jadi datanya tuh konsisten gitu. Ini merupakan on-premise versus cloud. Nah, jadi sini tuh terdapat fitur on-premise dan cloud ERP. Jadi ini kita akan melakukan perbandingan di antara cloud dan on-premise. Jadi kan sekarang lagi tren itu yang mengarah ke cloud OPEX. Jadi karena biar lebih fleksibel dan minim investasi di awal, maka
kita akan membandingkan ini. Jadi dari biaya, biayanya tuh CapEx investasi awal besar, servernya lisensi. Sedangkan OpEx dari Cloud ERP, biaya langganannya bulanan. Nah, terus kita masuk pada fitur maintenance. Kalau tim IT on-premise atau tradisional, tim IT internal atau patchingnya backup. Sedangkan kalau di Cloud ERP, dia diurus oleh vendor SAP, Oracle, dan NetSuite. Dan aksesnya, kalau on-premise, terbatas jaringan kantor dari VPN. Uh, Sedangkan kalau di Cloud ERP, internetnya anywhere, anytime, dimanapun dan kapanpun. Oke, next. Eh, ini merupakan contoh proses O2C. Jadi, ini merupakan siklus penjualannya. Jadi dari order, sales terima order, terus gudang mengirim dan finance menagih. Semuanya satu sistem. Jadi integrasi itu, ini penjelasannya. Integrasi itu modal sales SD berbicara dengan inventory MM dan finance FI. Jika batas kredit pelanggan, yang berikutnya itu otomatisasi yang sistem memblokir penjualan jika batas kredit pelanggan terlampaui kredit check. Oke, next. Ini merupakan proses bisnis P2P. Ini kebalikannya saat kita beli barang, tekankan three way match untuk mencegah pembayaran fiktif. Jadi siklus pembelian barang dari kebutuhan hingga pembayaran vendor. Yang first purchase requisition itu permintaan barang dari departemen dan yang keduanya order atau PO, dokumen resmi ke vendor, dan yang berikutnya goods receipts atau GR, barang datang, stok bertambah, jurnal akuntansi terbentuk, atau debit persediaan kredit GR dan ER. Dan yang terakhir invoice verification, mencocokkan PO, GR, dan tagihan vendor three-way match. Ini merupakan proses bisnis atau R2R atau record to report. Nah, ini merupakan siklus keuangan dan pelaporan akhir. Jadi, sini ada tiga. Yang pertama, mengumpulkan data dari semua subledger, hutang, piutang, atau aset. Dan yang kedua, proses tutup buku, month end close, atau rekonsiliasi bank, atau penyusutan aset. Dan yang ketiga, penyesuaian falas. Dan yang berikutnya itu output neraca atau balance sheet dan laporan laba rugi atau P dan L. Di sini ERP mempercepat tutup buku dari 2 minggu menjadi 2 sampai 3 hari. Nah, ini slide ini merupakan proses finance R2R. Adalah mulai muara dari semua mulai diproses. Jadi ERP ini dia membuat laporan keuangan jadi sangat lebih cepat dengan bantuan ini R2R. Jadi ini merupakan contoh integrasi lintas departemen. Jadi ini skenario sebuah perusahaan manufaktur mobil. Yang pertama itu marketing. Ada prediksi permintaan mobil naik 20%. Jadi yang berikutnya production ERP otomatis menyetorkan produksi tambahan. Yang ketiga processing yaitu sistem otomatis membuat PO untuk beli baja
dan ban karena stok kurang. HR, sistem memberikan notifikasi perlunya lembur karyawan pabrik dan finance-nya menyiapkan cash flow untuk bayar vendor baja. Ini merupakan contoh skenario sebuah perusahaan manufaktur mobil. Kita next pada berikutnya. Jadi ini merupakan implementasi dan hidup siklus hidup dan implementasi ERP. Jadi implementasi itu menurutku berat kayak dia lama dan berat. Ada fase desain, testing hingga go live. Jadi dia nggak instan. Jadi yang pertama itu implementasi ERP bukan instansasi software biasa. Dia ini adalah proyek manajemen perubahan. Jadi yang pertama itu project prep, dan kedua blueprint, dan ketiga realization, dan keempat final prep, dan yang terakhir go live and support. Jadi rata-rata waktu implementasi itu dia 6 bulan hingga 2 tahun tergantung skala. Seperti yang saya bilang tadi, jadi dia tuh tidak instan, dia butuh waktu. Termasuk pada strategi implementasi. Jadi Big Bang approach dan phase approach atau bertahap. Jadi semua modul, jadi kita bahas dulu pada Big Bang approach. Jadi semua modul, semua cabang go live serentak. Tapi dia nih resikonya tinggi. Jika gagal, operasi bisa berhenti total. Jadi biayanya juga lebih rendah karena waktu proyek singkat. Kalau phased approach atau bertahap, nah, jadi dia poinnya itu bertahap per modul atau finance dulu, atau per lokasi atau cabang A dulu. Jadi risikonya nih rendah. Bisa belajar dari tahap sebelumnya, tapi waktunya lebih lama. Nah, jadi sini merupakan dua strategi implementasi. Jadi dari kalian saja itu memilih Big Bang itu dia lebih cepat atau berisiko tinggi, sedangkan Pacet itu aman tapi lama. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih Pacet Roads. Jadi dia itu aman dulu, yang penting aman, tapi dia lebih lama. Jadi kayak resikonya tuh tidak terlalu besar. Tidak seperti Big Bang Approach. Oke, next. Ini merupakan metodologi waterfall versus agile. Jadi eh, kita akan membahas tentang dua ini. Waterfall dulu. Jadi waterfall itu tradisional dan agile itu modern. Nah, jadi keunggulan definisi waterfall itu semua kebutuhan didefinisikan di awal atau blueprint dan cocok untuk perusahaan dengan proses bisnis yang baku dan kaku. Sedangkan yang agile, yang modern, implementasi dalam sprint 2 sampai 4 minggu, dan dia lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan di tengah jalan dan cocok untuk implementasi cloud ERP yang cepat. Oke, jadi eh saya simpulkan bahwa waterfall itu kaku dan agile itu lebih lincah. Jadi ERP cloud biasanya pakai itu agile, bukan waterfall. Nah, ini merupakan struktur tim proyek ERP. Jadi, siapa yang bertanggung jawab? Jadi, steering komite atau direksi top manajemen, pengambilan keputusan utama budget, dan project manager mengawal timeline dan research. Dan yang ketiga, fungsional konsultan atau ahli modul, eksternal atau vendor yang mengerti sistem. Jadi sini mereka merupakan key user atau super user,
atau karyawan internal senior yang mengganti proses bisnis perusahaan. Kesalahan umumnya menyerahkan proyek ERP sepenuhnya ke Departemen IT, padahal ini adalah proyek bisnis. Jadi di sini tuh manusia adalah kuncinya. Jadi proyek ERP itu butuh dukungan bos besar atau seperti steering com dan user ahli atau key user. Oke, ini merupakan gambaran besar dari struktur tim proyek ERP. Jadi ini merupakan tantangan utama dan faktor kegagalan. Jadi faktor kegagalan dan manajemen perubahan change atau MGMT. Jadi yang pertama dari faktor kegagalan itu kurangnya dukungan dari manajemen. Misalnya contohnya top manajemen atau tidak peduli. Dan yang keduanya resistensi karyawan atau menolak cara kerja baru. Dan yang ketiga kualitas data buruk. Garbage in dan garbage out. Jadi masuk berikutnya yang manajemen perubahan, yaitu komunikasi intensif sebelum go live dan pelatihan yang memadai dan reward system untuk pengguna sistem baru. Mengapa ERP itu dia bisa gagal? Biasanya bukan karena softwarenya error, tapi karena pegawai menolak berubah resistensi. Jadi itu sering terjadi. Nah, ini merupakan integrasi sistem. Mengapa ini perlu? Karena tidak ada satu software ERP yang bisa melakukan segalanya dengan perfect. Terkadang kita butuh aplikasi pihak ketiga. Nah, ini merupakan base base of breed strategi menggunakan ERP SAP untuk finance tapi menggunakan Salesforce untuk CRM dan software khusus untuk HR. Kebutuhan integrasi agar data mengalir otomatis antar aplikasi beda vendor tersebut. Em, Sedikit notes, jadi masuk ke integrasi kadang ERP utama misalnya SAP perlu disambung ke aplikasi spesialis lain. Jadi ini merupakan teknologi integrasi API Application Programming Interface atau pintu yang disediakan software untuk bertukar data, middleware atau USB Enterprise Service Bus, software perantara atau penerjemah antar sistem, flat file, CSV atau Excel, cara kuno upload dan download manual namun masih sering dipakai. Jadi bahasa teknis integrasi adalah API. Bayangkan API sebagai colokan listrik universal. Jadi API sangat bagus sekali dipakai. Contoh integrasi eksternal. Jadi integrasi bank host to host melakukan pembayaran ke vendor langsung ERP tanpa login ke klik BCA Mandiri. Rekening koran otomatis masuk ke ERP. Integrasi pajak e-faktur mengirimi data faktur pajak langsung ke server Direktorat Jenderal Pajak. Supply chain AD supplier otomatis menerima pesanan saat stok pabrik menipis. Contoh nyata integrasi yang memudahkan hidup itu bayar vendor langsung ERP, H2H, dan lapor pajak otomatis. Merupakan pengelolaan hak akses security. Jadi keamanan data dalam ERP diatur sangat ketat. Jadi ada RBAC atau Role Based Access Control. Itu hak akses diberikan berdasarkan jabatan. Dan kedua itu Authorization Object. Staf gudang boleh melihat stok, tapi tidak boleh mengubah harga barang. Staf AHR boleh melihat gaji. Staf sales tidak boleh sama sekali.
Jadi masuk yang berikutnya segregation duties atau SOD. Pemisahan tugas untuk mencegah fraud. Orang yang request pembelian tidak boleh orang yang sama dengan approve pembayaran. Jadi keamanan ISO di segregation of duties wajib untuk mencegah korupsi internal. Dan merupakan maintenance atau pemeliharaan. Jadi ada dua itu preventive maintenance dan corrective maintenance. Jadi preventive maintenance itu dia bisa backup database harian, bisa update patch keamanan dan monitoring kapasitas server sticks. Dan corrective maintenance dia tuh handling tiket complaint user atau bug fixing, perbaikan data error. Jadi maintenance tuh seperti kita servis mobil. Dia harus rutin di backup update agar tidak mogok kayak gitu. Ini merupakan audit trail dan kepatuhan. ERP mencatat setiap jejak aktivitas who did what and when. Contoh log, user Budi mengubah master data vendor PT IBC pada tanggal 12 Desember jam 10 mengubah nomor rekening dari X menjadi Y. Nah, ini contoh sangat penting audit eksternal dan internal untuk mendeteksi kecurangan atau fraud detection. Nah, ini bukan merupakan TCO, itu Total Cost of Ownership. Berapa biaya sebenarnya untuk memelihara ERP? Biaya langsung itu lisensi software, biaya sewa server cloud, gaji tim, IT support, dan dia tidak langsung downtime, sistem kerugian atau kerugian personal, biaya pelatihan ulang staf baru, dan tujuan pengelolaan ERP. Dan yang berikutnya adalah menjaga TCO tetap efisien namun performa maksimal. Ini bicara biaya, jadi jangan lihat harga beli, tapi ini biaya seumur hidup atau TCO. Nah, ini merupakan intelijensi ERP. ERP masa depan tidak hanya mencatat, tapi berpikir. Jadi ada machine learning, dia mempelajari pola pembayaran pelanggan untuk memprediksi siapa yang akan telat bayar. Dan ada chatbot, jadi dia akan bertanya tentang penjualan hari ini lewat via chat ERP. Dan ada RPA, Robotic Process Automation. Itu bot mengerjakan tugas rutin seperti input faktur otomatis dari email. Jadi next, menemukan IoT, Internet of Things. Nah, IoT itu dia bisa bicara dengan ERP. Ini era industri 4.0. Jadi kayak mesin pabrik sensor ERP, predictive maintenance, mesin pabrik mengirim sinyal ke ERP bahwa oli perlu diganti sebelum mesin rusak. ERP otomatis buatkan order. Jadi real time asset tracking, GPS pada truk pengiriman berhubung langsung ke modul logistik ERP. Lanjut. Nah, ini merupakan tren mobile ERP dan UX. Pergeseran user experience. Tampilan ERP lama sangat rumit dan membosankan. ERP modern meniru tampilan aplikasi sosial media intuitif dan mobilitas. Direktur biasa melakukan approval purchase order jutaan dolar dari HP saat sedang di bandara dan meningkatkan produktivitas lapangan atau salesman teknisi. Ini merupakan postmodern ERP. Jadi strategi menggabungkan stabilitas ERP inti dengan fleksibilitas aplikasi modern. Jadi tidak lagi satu merek untuk semua. Intinya ERP finance dijaga tetap bersih, clean core. Jadi
Inovasi dilakukan layer hmm, platform as service agar upgrade sistem ini tidak terganggu oleh customisasi. Jadi postmodern ERP strategi gado-gado yang terstruktur dan fleksibel maksimal. Jadi kesimpulannya implementasi ERP adalah perjalanan transformasi bukan sekedar proyek TI, tapi keberhasilannya ditentukan oleh integrasi proses orang dan teknologi. Jadi penutup ini rangkum bahwa ERP adalah transformasi bisnis, bukan so transformasi bisnis, dan dilakukan oleh proses integrasi orang dan teknologi. Oke, sekian dan terima kasih.